Ya sekali lagi katakan shalom. Ya baik. Bapak Ibu baik pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dunia per LGBT-an Bapak Ibu ya. Saya disclaimer dulu Bapak Ibu, apa bahasa Indonesia disclaimer? Saya kasih info aja deh, info ya. Ya. Bahwa sebenarnya pagi hari ini gaya saya berbicara akan berbeda seperti biasanya Bapak Ibu. Karena ini akan sedikit seperti seminar ya. Ini akan sedikit seperti seminar. Saya terbiasa kalau Bapak Ibu memperhatikan khotbah saya, kita bedah ayat satu-satu gitu ya Pak. Seperti Pak Gembala gitu ya. Tapi saya kasih disclaimer dulu Bapak Ibu, pagi hari ini gayanya akan seperti seminar ya. Dan saya harap Bapak Ibu menyaksikan dan mencermati dan mengikuti khotbah ini dari awal sampai terakhir. Karena ini berpotensi untuk jadi viral dan jadi dusta Bapak Ibu ya, jadi hoax Bapak Ibu kalau dipotong ya. Jadi saya harap Bapak Ibu terima ini lengkap utuh ya. Coba sama-sama katakan utuh. Ya. Oke. Langsung aja karena materi saya cukup panjang Bapak Ibu ya. Jadi persiapkan karena ini seperti seminar saya bilang tadi. Jujur saya bilang sama Tuhan waktu dikasih tema sama Pak Gembala, Tuhan ini tema yang susah banget untuk saya sampaikan Bapak Ibu. Karena kalau dibedah ini bisa seminar berjam-jam Bapak Ibu tentang LGBT ini. Setuju ya Bu Grace ya? Nah, berapa jam Bu Grace kira-kira? Seminggu ya betul kalau Bu Grace seminggu. Ya, ini materi yang cukup panjang sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan belajar ini sama-sama. Baik, saya kasih judul jangan-jangan kita penyebab LGBT. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat poster saya, desain saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kaget, oh jangan-jangan kita LGBT. Bukan Bapak Ibu, ada kata penyebab di tengahnya ya. Jangan-jangan kita penyebab LGBT. Saya jelaskan dulu ya supaya lebih ringkas aja. Jadi LGBT ini Bapak Ibu kita tahu ya, zaman dulu LGBT ini kita hanya mengenal lesbian dan gay. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu saya berusaha seminimal mungkin untuk memakai bahasa yang sederhana ya. Memakai bahasa yang bisa dimengerti karena ini akan muncul istilah-istilah yang agak susah dimengerti ya. Baik adik-adik kita, baik simbah-simbah kita, saya berharap ini bisa sama-sama kita mengerti. Waktu dulu Bapak Ibu kita hanya mengenal lesbian dan gay. Lesbian dan gay ini adalah perilaku kelainan seksual Bapak Ibu. Sekali lagi, maaf Bapak Ibu, maaf. Saya harap gereja jadi tempat yang tepat untuk kita membicarakan seks Bapak Ibu ya. Saya harap ini bukan menjadi hal yang tabu, bukan menjadi hal yang menjijikkan segala macam, tapi gereja seharusnya jadi tempat yang tepat untuk kita berbicara tentang seks, karena seks itu kudus ya. Baik, dulu kita hanya mengenal lesbian dan gay, tapi Bapak Ibu seiring perjalanan waktu, berjalan muncullah kelainan-kelainan orientasi seksual yang lain. Ada ketambahan B dan T sekarang, yaitu bisexual dan transgender. Nanti saya jelaskan satu-satu. Tapi Bapak Ibu zaman sekarang saat ini 30 Juni 2024 sekarang bukan hanya LGBT Bapak Ibu. Udah ada tambahan lagi di belakangnya, boleh next. Sekarang tuh istilahnya LGBTQ++. Nah, udah ada plus-plusnya Bapak Ibu ya kan? Udah ada plus-plusnya kayak puyer Bapak Ibu ya, plus-plus, mantap. LGBTQ saya jelaskan, LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender. Jadi lesbian itu adalah cewek suka sama cewek, orientasi seksualnya adalah wanita kepada wanita. Gay itu orientasi seksualnya laki-laki kepada laki-laki. Yang normal, orientasi seksual harusnya laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Bisexual itu bisa dua-duanya. Jadi laki-laki bisa punya orientasi seksual kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ini bisexual. Dan sebaliknya, perempuan juga bisa kepada laki-laki dan juga bisa kepada perempuan. Itu bisexual. Transgender ini orang yang mengubah gendernya, orang yang mengubah kelaminnya, transgender. Ada, banyak, ya kan? Jadi melakukan operasi. Lalu yang Q itu ada queer atau questioning. Jadi ini adalah golongan orang yang dia tuh enggak tahu gendernya apa Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, ada. Jadi Q itu
queer atau questioning. Jadi orang yang mempertanyakan, enggak tahu gendernya apa. Lalu ada intersex. Jadi plus-plusnya ini ada intersex. Intersex ini adalah orang, gini Bapak Ibu, saya jelaskan. Laki-laki seharusnya normalnya, ini mohon koreksi kalau ada yang paham tentang kedokteran ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Pada normalnya laki-laki itu punya kromosom XY. Sekali lagi, laki-laki itu punya kromosom XY. Sementara perempuan itu punya kromosom XX. Nah, anak-anak teman-teman yang belajar di SMA, belajar biologi segala macam pasti paham. Laki-laki pada umumnya punya kromosom XY, sementara perempuan punya kromosom XX. Nah, intersex ini adalah keadaan di mana laki-laki punyanya kromosom XX, sementara perempuan punyanya kromosom XY. Jadi ketukar Bapak Ibu kromosomnya. Ada. Dan ini yang sering dipakai sama orang-orang golongan LGBT untuk, ya aku sudah dari lahir sudah seperti ini. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Lalu berikutnya ada intersex. Lalu ada A, plus-plusnya itu masih panjang itu. Ada A itu ada allies. Allies ini adalah dari kata ally, bahasa Inggris. Artinya orang yang normal, dia heteroseksual, bukan homoseksual. Heteroseksual itu artinya punya kecenderungan orientasi seksual yang normal, tapi mendukung gerakan LGBT. Paham ya Bapak Ibu ya? Allies. Ini saya dengan cepat saja. Allies itu adalah golongan orang yang heteroseksual, normal, orientasi seksualnya normal, tapi dia mendukung gerakan LGBT. Allies. Lalu ada A yang lain yaitu aseksual. Dia ini golongan yang tidak punya ketertarikan terhadap seks. Jadi nggak punya ketertarikan apapun terhadap seks. Dia dianggap aseksual. Berikutnya ada panseksual. Aneh-aneh kan istilahnya Bapak Ibu. Panseksual, ini bukan ketertarikan kepada panci Bapak Ibu, bukan. Pen, wah ketertarikan seksual kepada panci, bukan. Bagaimana kocak ya. Jadi gen lucu saya itu dari Ibu Gem Bapak. Percaya nggak? Saya nggak percaya. Panseksual Bapak Ibu, panseksual ini adalah orang, golongan manusia yang ketertarikan seksualnya itu bukan berdasarkan gender. Contoh, saya laki-laki, contoh ya Bapak Ibu, enggak beneran ini, contoh, saya bilang contoh. Please tolong. Setelah kakak saya yang menikah, saya menyusul menikah. Jadi terbukti saya normal. Please tolong. Panseksual itu kecenderungan orang yang ketertarikan seksualnya bukan berdasarkan gender. Saya laki-laki, saya menyukai dia bukan karena dia perempuan. Atau bukan karena dia laki-laki. Misalnya karena saya suka dengan hidungnya yang mancung. Misalnya seperti itu. Bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia perempuan. Jadi mau dia laki-laki kayak mau dia perempuan, selama dia punya hidung mancung, saya suka. Nah, jadi ketertarikan seksualnya itu bukan berdasarkan gender, panseksual. Dan masih banyak lagi. Intinya Bapak Ibu, LGBTQ++ ini adalah kecenderungan kelainan orientasi seksual yang terjadi di dunia saat ini. LGBTQ++. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya ini mengartikan bahwa dunia semakin tidak mau diatur oleh apapun. Dunia sedang menunjukkan bahwa aku tidak mau diatur oleh apapun, tidak mau punya batasan apapun. Dunia kita bisa mengklaim diri sendiri genderku, aku mau memutuskan aku ini laki-laki atau perempuan. Tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau diatur oleh kebenaran firman. Kita bisa memutuskan apakah aku laki-laki atau aku perempuan. Ini LGBTQ. Lalu kita juga bisa mengaku bahwa kita suka sama hewan. Bisa Bapak Ibu. Coba klik next. Saya cantumkan kasusnya. Viral, 1000 orang merasa dirinya anjing kumpul. Nah, Detiknet Bapak Ibu, baca. Dan lucunya saling gonggong, ya Allah ya Tuhan. 1000 orang kumpul dan saling menggonggong. Ya, saya bacakan secara cepat.
viral acara perkumpulan orang-orang yang merasa dirinya bukan manusia, melainkan anjing, ya kan? Kita marah kan Bapak Ibu kalau dikatain anjing ya Bapak Ibu. Mereka, aku anjing, aku anjing. Diperkirakan ada 1.000 orang yang berkumpul di stasiun kereta Berlin di Jerman. Dalam kegiatan itu orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Terian itu saling melolong dan menggonggong untuk berkomunikasi satu sama lain. Wow, Bapak Ibu bayangkan ya. Please Tante Grace jangan berangkat ke Jerman, please. Tolong ya. Ada 1.000 orang saling, 1.000 orang Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, bayangin. Bayangkan betapa lucunya itu ya. Next, lanjut. Tahu kisah ini Bapak Ibu? Satu orang namanya Erika Labri. Dia mengaku, dia merasa bahwa aku mencintai Menara Eiffel. Iya, saya Vion Henry suka sama Menara Eiffel, suka. Tapi enggak cinta Bapak Ibu, enggak cinta. Jadi dia ini adalah wanita yang viral dan dia menikahi Menara Eiffel. Sekarang Bapak Ibu, dia sudah tidak setia kepada Menara Eiffel. Dia selingkuh kepada pagar. Bayangkan Bapak Ibu. Dia udah gak cinta sama Menara Eiffel, sama menara aja dia gak setia. Dia selingkuh kepada pagar. Oh darah Yesus. Inilah kisah Erika Labri, wanita yang menikahi Menara Eiffel pada tahun 2007 lalu. Saya tuh bingung siapa yang memberkati ya gitu. Pemberkatan ya kan. Pasangkan cincin ya Menara Eiffel. Gak bisa pasang cincin. Kini wanita asal Amerika Serikat tersebut kembali menjadi sorotan publik lantaran mengaku jatuh cinta kepada sebuah pagar berwarna merah. Bapak Ibu yang punya pagar merah, cat hitam sekarang juga. Saya wanti-wanti Bapak Ibu ya. Oh Tuhan, jadi dia ini seseorang yang tertarik pada benda-benda mati. Ya ini menunjukkan bahwa dunia tuh semakin gak bisa diatur Bapak Ibu ya. Semakin ingin menunjukkan bahwa gak ada yang bisa ngatur. Dunia waktu kita ketawa Bapak Ibu dengan kasus-kasus ini kita tertawa, kita merasa ini lucu. Tapi percayalah bahwa saat ini dunia memandang kita kekristenan itu tuh terlalu kolot, terlalu konservatif. Gak open mindset. Nggak open minded, ya kan? Kita tertutup. Dunia menganggap kekristenan ini terlalu kuno. Tapi saya lucu Bapak Ibu. Merasa lucu karena apa? Karena dunia yang katanya mengaku bahwa kami ini berwawasan luas. Orang Kristen tuh berwawasan sempit. Kebenaran firman Tuhan yang kamu pegang itu tuh sempit, nggak bisa menerima kami ini berwawasan luas. Nah saya merasa lucu, kenapa? Karena dunia itu bisa menerima orang yang sakit, orang yang kelainan seksual LGBT. Tapi mereka nggak bisa menerima kekristenan, betul ya? Mereka yang katanya berwawasan luas, mereka yang katanya punya pendidikan tinggi, mereka yang katanya bisa ini dan itu. Tapi mereka bisa menerima orang yang mengalami gangguan seksual. Tapi mereka enggak bisa, oh bentar kalau orang Kristen kami enggak bisa terima. Sebenarnya coba next. Sebenarnya ini menunjukkan apa sih Bapak Ibu? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua hal yang terjadi di dunia ini bukan bicara tentang hak asasi. Tapi penolakan akan Kristus. Ini sebenarnya bukan bicara tentang hak siapa mencintai siapa. Bukan. Ada roh di dalamnya yang sedang bekerja. Bukan bicara tentang LGBT-nya, bukan. LGBT ini menurut saya hanya dampak, hanya salah satu media untuk menunjukkan bahwa ada penolakan akan Kristus. Next, klik. Dengan kata lain ini adalah roh antikris. Ya ini dengan cepat saja ya Bapak Ibu ya. Jadi pahami bahwa kita saat ini sedang ada di masa di mana Tuhan segera datang. Mulai muncul roh-roh antikris yang mulai dipublikasi, mulai banyak orang yang mendukung. Ya, roh antikris sedang bekerja. Next, lanjut. Dengan cepat saya dengan cepat saja. Saya akan jelaskan sejarah LGBT secara gambaran luas aja Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sejarah LGBT.
Pertama, manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kita tahu. Hal ini membuat gambar dan rupa Allah dalam manusia rusak. Tadi semalam di youth ya, teman-teman yang sharing, gambar diri manusia, kemuliaan Tuhan yang diciptakan, yang dikasih kepada manusia jadi rusak gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Lalu ini menurut riset saya Bapak Ibu ya, di riset itu dikatakan bahwa tahun kurang lebih 2400 itu ditemukan gay pertama dari Mesir. Jadi arkeolog menemukan data tertua fosil. Saya juga bingung gimana cara menentukan fosil ini gay atau enggak ya Bapak Ibu, saya nggak tahu gimana caranya. Tapi dari data arkeolog itu Bapak Ibu menemukan bahwa gay pertama itu ditemukan di Mesir. Ini menurut data arkeolog. Dia hidup sekitar 2400 sebelum Masehi. Lalu ada kisah Sodom dan Gomora ya. Tercatat ini dosa homoseksual yang ada di Kejadian 19. Kira-kira tahun 2350 sebelum Masehi, ini kira-kira aja. Next, lanjut. Lalu di kitab Roma kita juga menemukan Paulus itu menasehati jemaat di Roma tentang dosa homoseksual. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Roma 1. Jadi Paulus sedang bicara tentang ini. Jadi artinya ada kehidupan homoseksual di zaman Paulus. Lalu ini ada orang namanya Karl Heinrich Ulrich, wah susah banget namanya ya. Tahun 1854 Bapak Ibu, dia ini adalah orang gay pertama yang terbuka menyuarakan hak-hak homoseksual. Ini Karl Heinrich, orang gay pertama yang berani koar-koar. Tapi pada zaman itu dia ditangkap dan dibunuh Bapak Ibu. Karena dianggap tidak boleh, ini LGBT, gay segala macam, ini dosa segala macam. Nah inilah boomnya Bapak Ibu, inilah ledakannya. 26 Juni tahun 2016, Mahkamah Agama Amerika Serikat melegalisasi LGBT. Kalau Bapak Ibu pernah tahu beritanya viral zaman dulu, tahun 2016. Mahkamah Agama Amerika Serikat melegalkan LGBT. 26 Juni 2016. Itulah kenapa yang tadi Pak Gembala sebut bahwa bulan Juni ini jadi International LGBT Pride Day. Jadi bulannya LGBT. Ada promo katanya Pak Gembala, tapi jangan tertarik Bapak Ibu, please. Walaupun promo, ibu-ibu tolong banget ya, nggak usah tertarik. Ada promo tuh, karena promo kan ibu-ibu. Next, lanjut. Dan itu sekarang hal itu membuat LGBTQ ada di antara kita. Bukan, maksudnya bukan di antara kita ini, bukan. Tapi LGBTQ sekarang tuh deket banget sama kita. Kita dulu merasa bahwa lesbian, gay itu jauh. Wah. Tapi percayalah LGBTQ plus saat ini ada di antara kita. Yang pertama, film Bapak Ibu. Itu saya ambil dari Lightyear, Buzz Lightyear kalau nggak salah. Kartunya Disney. Kalau Bapak Ibu perhatikan kartun-kartun Disney Bapak Ibu itu sudah mulai mengandung LGBT ya, sudah mengandung LGBT. Dan ini saya sempat nonton Bapak Ibu filmnya dan saya kaget, wah ya ampun ternyata LGBT ternyata. Dan yang di tengah itu game yang saya mainkan Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, awalnya saya main nggak seperti ini awalnya. Lalu ada update dari, tahu ya kalau di Play Store biasanya tiba-tiba ada update, kita suruh mengupdate aplikasi. Tiba-tiba waktu saya buka, jebreng, bulan Juni ada update sesuatu yang baru. Ada pelangi di mana-mana. Ini pelangi menjadi salah satu simbol LGBTQ. Padahal ini kita tahu ini cara iblis untuk menipu dan menyelewengkan. Sebenarnya kalau kita lihat pelangi ini adalah bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang keindahan ciptaan Tuhan. Tapi sekarang waktu anak-anak muda bilang lihat pelangi, wah LGBT. 6 warna ya. Ada di game. Bapak Ibu kalau perhatikan emoji WA, WhatsApp, itu sudah mulai ada emoji yang LGBT. Coba Bapak Ibu lihat ya. Yang atas ini normal. Yang atas normal, laki-laki dan perempuan punya anak. Tapi yang di 2 dan yang ketiga ini perempuan-perempuan punya anak cowok, perempuan-perempuan punya anak perempuan gitu ya. Yang di bawah juga laki-laki dengan laki-laki punya anak gitu. Sudah mulai ada emoji di WhatsApp LGBT Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Next, lanjut dengan cepat saja. Karena ini materi cukup panjang. Nah, saya akan sampaikan ini adalah pembenaran, bukan kebenaran ya saya bilang. Ini adalah alasan pembenaran kaum LGBTQ++.
Kenapa sih kami memilih untuk LGBT? Karena ini pembenarannya, salah satunya. Kasih tidak memandang apapun. Seperti ajaran Yesus di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia dan segala macam. Lo kasih itu gak memandang apapun. Seperti Yesusnya mengajarkan kita harus mengasihi sesama. Bahkan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita, tidak ada batasan. Mengasihi musuh kita. Ini biasanya dipakai sama para peminum alkohol Bapak Ibu ya. Orang-orang zaman dulu, jangan minum alkohol, jangan minum, itu adalah musuh kita. Musuh, alkohol adalah musuh, alkohol adalah musuh, alkohol adalah musuh. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Nah, minum alkohol Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya. Bukan, jangan. Alkohol adalah musuh, alkohol adalah musuh. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Minum alkohol. Enggak, bukan gitu ya. Bukan gitu, itu pembenaran. Ya. Jadi ini salah satu, yang pertama adalah kasih tidak memandang apapun seperti ajaran Yesus. Ini yang selalu digembor-gemborkan sama kaum LGBT. Next, lanjut. Yang kedua, hak asasi manusia. Mereka merasa mencintai siapapun itu adalah hak asasi setiap manusia. Tidak ada yang bisa melarang kami, bagi kaum LGBT, tidak ada yang bisa melarang kami untuk kami mencintai siapapun. Itu adalah hak asasi manusia. Kristus kan katanya sudah memerdekakan kita. Jadi kita bebas untuk melakukan apa saja. Kita tidak bisa dibatasi oleh apapun, kita sudah merdeka. Tidak ada aturan dalam mengasihi. Ini pembenaran yang mereka pakai. Next, lanjut. Nah, ini yang ketiga. Born this way. Ini adalah istilah yang dipakai oleh kaum LGBT untuk menjelaskan situasi intersex tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu. Saya tuh memang dilahirkan begini. Kromosom, saya laki-laki tapi kromosom saya XX. Saya memang dilahirkan begini. Jadi wajar dong kalau saya LGBT. Memang Tuhan menciptakan saya LGBT. Ini pembenaran yang mereka pakai. Ya, jadi ini adalah keadaan medis. Apakah ada? Ada Bapak Ibu, beneran ada. Kasus medis ini ada. Ya. Keadaan medis di mana laki-laki tapi punya kromosom XX dan sebaliknya. Kita masuk ke pembahasan utama. Next. Penyebab LGBTQ. Kita ngelihat Bapak Ibu betapa mengerikannya LGBTQ yang tadi saya jelaskan di awal Bapak. Betapa mengerikannya. Seringkali kita menyalahkan isu LGBT tanpa kita tahu penyebabnya apa. Seringkali kita katakan, oh LGBT itu dosa, kaum gay, kaum lesbian, transgender, segala macam, mereka tuh dosa, mereka enggak layak, mereka bla 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 bla. Kita menyalahkan mereka, tapi kita enggak pernah kepo, kita enggak pernah tahu, ingin tahu apa penyebabnya LGBTQ. Selain karena dosa, kita tahu ini adalah buah dari dosa, betul. Tapi jangan-jangan seperti judul saya, jangan-jangan kita penyebab LGBTQ. Di khotbah kali ini saya tidak akan menyerang, saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan bilang bahwa kaum-kaum LGBTQ itu dosa. Kita semua sudah tahu bahwa itu dosa. Kita sudah tahu. Jadi saya tidak akan mengajarkan betapa berdosanya LGBTQ. Saya tidak akan berbagi tentang betapa hinanya, menjijikkannya dosa LGBTQ. Saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Tapi saya mau berbagi, jangan-jangan kita salah satu penyebab terjadinya LGBTQ. Yang pertama, alasan penyebab LGBTQ. Genetik. Kita akan, kalau saya riset Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang genetik Bapak Ibu, penyebab LGBTQ, kita akan ketemu dengan dua sindrom, yaitu sindrom Klinefelter. Saya nggak tahu cara bacanya gimana, tapi tulisannya begitu Bapak Ibu ya. Sindrom Klinefelter dan sindrom Swyer. Ini sindrom yang saya jelaskan tadi. Klinefelter itu adalah keadaan di mana laki-laki yang seharusnya punya kromosom XY, tapi dia punya kromosom XX. Dan sebaliknya, perempuan yang seharusnya punya kromosom XX, dia punya kromosom XY. Ini yang jadi penyebab laki-laki dan perempuan ini punya kecenderungan kelainan orientasi seksual. Saya jelaskan ya Bapak Ibu. Sindrom Klinefelter itu adalah tubuh pria
tapi punya kromosom XX berlebih. Harusnya pria ini XY, tapi kromosom X-nya itu berlebih. Saya nggak cantumkan ya. Jadi pria yang punya sindrom Klinefelter ini Bapak Ibu, dia ini akan berperilaku seperti wanita. Tapi saya jelaskan, ini medis. Ini medis yang jelaskan. Ya, ini medis. Bukan gangguan jiwa, bukan. Ini medis, betul. Oh, saya tangking dalam nama Yesus inilah nanti ya Bapak Ibu. Klinefelter, tubuh pria, dia akan berperilaku seperti wanita. Lalu hormon testosteronnya itu rendah. Ini laki-laki tapi dia punya payudara yang lebih besar daripada pria pada umumnya. Ini laki-laki yang punya sindrom Klinefelter. Dan ini bisa cenderung jadi penyebab laki-laki ini LGBT. Ya, karena dia merasa born this way. Karena dia merasa ya memang aku dilahirkan seperti ini. Sindrom Swyer itu sebaliknya, tubuh wanita tapi punya kromosom XY. Wanita harusnya punya XX tapi dia punya kromosom XY. Ciri-cirinya adalah wanita ini punya kelamin wanita, kelaminnya wanita, tampaknya seperti wanita, tapi dia ini tidak punya kelenjar seks. Artinya dia tidak bisa hamil. Wanita tapi tidak bisa hamil. Lalu dia ini juga ciri-cirinya adalah jarang menstruasi. Wanita nggak bisa hamil, oh berarti aku laki-laki. Ini jadi penyebab, salah satu penyebab LGBT. Tapi saya mau bilang, next. Alasan ini, penyebab LGBTQ yang satu ini langka. Coba sama-sama katakan langka, 1, 2, 3. Jarang banget terjadi, jarang sekali terjadi. Ya, sindrom Klinefelter dan sindrom Swyer ini langka sekali, jarang terjadi. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah orang-orang yang LGBT tapi bukan karena genetik, mereka merasa satu dengan orang yang punya kelainan ini. Jadi kami membela kamu. Ngerti ya Bapak Ibu? Sementara orang yang punya kelainan genetik ini mungkin tidak merasa bahwa kami ini LGBT. Enggak, mungkin mereka tidak merasa bahwa ini LGBT. Tapi karena kelainannya didukung oleh kaum LGBT, dia merasa LGBT. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kaum-kaum yang lain ini merasa bahwa ini perlu didukung, ini perlu disupport. Tapi ini presentasenya kecil sekali Bapak Ibu, langka sekali, jarang banget. Sedikit orang yang mengalami sindrom ini. Lalu solusinya gimana untuk orang-orang yang punya kelainan genetik seperti ini? Aduh, aku memang born this way, aku LGBT karena aku punya kelainan genetik. Solusinya gimana? Next. Coba sama-sama katakan lahir kembali, 1, 2, 3. Jujur Bapak Ibu, waktu saya temukan alasan penyebab LGBTQ ini karena genetik, saya enggak tahu solusinya gimana Bapak Ibu. Saya enggak tahu solusinya gimana. Terus gimana kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa memang sudah dari lahir, aku diciptakan Tuhan dengan genetik yang aku laki-laki tapi aku punya genetik perempuan. Lalu gimana solusinya? Aku LGBT. Lalu gimana solusi? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini terus gimana kalau ada orang yang seperti ini? Lalu Tuhan jawab, Tuhan kasih impresi kepada saya Bapak Ibu. Lahir kembali. Yohanes 3 ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, solusinya lahir kembali Bapak Ibu. Dilahirkan kembali ini bicara tentang menerima Kristus. Menerima Kristus ini berbicara tentang kita diakui sebagai anak-anak Allah. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada fakta daripada kebenaran. Faktanya yes, mungkin kita kelainan genetik. Ya mungkin di tempat ini nggak ada, tapi yang nonton saya mungkin ada yang nonton dan merasa bahwa saya punya kelainan itu. Yes, faktanya kita kelainan genetik, betul faktanya. Tapi kebenarannya bicara, kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi harus lahir kembali. Jangan percaya fakta, tapi percaya kebenaran. Next. Bapak Ibu tahu orang ini ya Bapak Ibu? Pernah tahu orang ini? Nick Vujicic. Nama lengkapnya itu Nicholas something, tapi disebutnya Nick Vujicic.
Kalau dia mau pakai alasan born this way, dia bisa Bapak Ibu. Kalau dia mau pakai alasan aku dilahirkan sama aku, Tuhan membuat aku enggak punya tangan, enggak punya kaki. Aku dilahirkan Tuhan begini. Faktanya ya, faktanya dia enggak punya tangan, dia enggak punya kaki. Faktanya ya, tapi kebenarannya bicara lain. Saat ini dia dinyatakan lulus kuliah usia 21 tahun dengan 2 gelar Bapak Ibu. Dan dia motivator dunia, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Dan dia penulis buku, bayangkan Bapak Ibu, something yang agak bagi orang luar mungkin, nggak punya tangan tapi penulis. Nggak punya tangan tapi dia bisa punya buku banyak Bapak Ibu. Kalau dia mau pakai alasan born this way, dia nggak akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya percaya perjumpaan dengan Kristus, lahir kembali, perjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan. Itu mengubahkan. Sekali lagi, kalau kita mau pakai alasan born this way, kalau kita mau pakai alasan ya saya memang sudah dilahirkan Tuhan begini, ya solusinya hanya lahir kembali, berjumpa dengan Tuhan, mengaku, akhirnya diakui sebagai anak-anak Allah. Perjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan. Sama-sama katakan amin. Sama seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, perjumpaan dengan Kristus mengubahkan. Sama seperti kisah orang yang buta dari lahir di Yohanes 9. Perjumpaan dengan Kristus, dia buta dari lahir Bapak Ibu. Dia buta dari lahir. Dari lahir dia memang sudah buta. Nick Vujicic dari lahir dia memang sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi berjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan. Amin ya. Alasan yang kedua, next. Penyebab yang kedua. Nah, ini adalah persentase yang lebih besar Bapak Ibu. Penyebab LGBTQ. Yaitu yang kedua, lingkungan. Coba sama-sama katakan lingkungan. 1, 2, 3. Iya. Faktanya LGBTQ itu bisa menular Bapak Ibu. Ada sebuah cerita, ada sebuah kasus gini Bapak Ibu. Ada, ini di Indonesia, anak kelas 4 SD, anak hamba Tuhan, papanya ini pendeta Bapak Ibu. Anak kelas 4 SD, dia tiba-tiba nanya gini sama papanya. Pah, menurut papa aku gay enggak? Laki-laki Bapak, anaknya laki-laki kelas 4 SD. Menurut papa aku gay enggak? Kayaknya aku gay deh Pah, anak kelas 4 SD. Telusur punya telusur, dicari tahu, bapaknya seorang hamba Tuhan, kaget Bapak Ibu, kaget. Ternyata setelah dicari tahu, dia ini terbiasa nonton video porno bersama dengan teman-temannya. Dan video yang dia tonton adalah video homoseksual, video gay Bapak Ibu, laki-laki dengan laki-laki. Karena dia terbiasa menonton itu bersama dengan teman-temannya, akhirnya itu bikin sebuah pola pikir di otaknya Bapak Ibu, di alam bawah sadarnya. Kayaknya aku gay deh, kayaknya aku suka deh dengan laki-laki. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan ini dia merasa bahwa oh berarti selama ini aku salah, aku tidak memberikan edukasi seksual kepada anakku dari kecil, ya. Karena si anak ini tidak mendapatkan pendidikan seksual dari keluarganya, dia cari di luar, ketemu bersama dengan teman-temannya, pendidikan seksualnya salah, ya. Gitu. 1 Korintus 15 ayat 33, baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Ya, ini faktanya. Faktanya bahwa LGBTQ ini dia bisa menular, bisa menular. Next, lanjut. Solusinya gimana? Sama-sama katakan lawan. 1, 2, 3. Lawan. Saya bilang gini Bapak, LGBTQ++ dan segala macam, saya singkat LGBT aja ya. LGBT itu bukan penyakit. Bukan penyakit. Karena kalau penyakit itu bisa disembuhkan. LGBT itu dosa, saya bilang. Dosa solusinya bukan disembuhkan. Dosa itu solusinya adalah dilawan Bapak Ibu. Coba sama-sama sekali katakan lawan. 1, 2, 3. Iya. LGBT bukan penyakit jadi gak bisa disembuhkan. LGBT itu dosa. Jadi cara mengatasinya hanya dengan melawan. Cara melawannya gimana? Akui dan berkomunitas. Sama-sama katakan akui dan berkomunitas. 1, 2, 3. Iya. Kita akan susah dipulihkan Bapak Ibu. Ini kemeresek Omin. Kita akan susah diakui Bapak Ibu, kita akan susah dipulihkan kalau kita sendiri tidak mengakui bahwa LGBTQ itu adalah dosa. Akan lebih mudah orang LGBT itu boleh tolong dimatikan aja.
akan lebih mudah orang yang LGBT itu dipulihkan Bapak Ibu kalau dia itu mengakui dia ini sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Akan lebih mudah. Saya ulangi. Orang yang LGBTQ, orang yang dia LGBT ini dia akan lebih mudah dipulihkan kalau dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini adalah dosa. Nah yang susah adalah waktu dia nggak sadar bahwa ini adalah dosa, dia merasa ini yang benar. Itu yang susah. Ya. Jadi cara melawan yang pertama adalah akui. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia akan setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk menyucikan kita dari semua kejahatan. Caranya adalah mengakui. Dan yang kedua adalah berkomunitas, cara melawan. Kalau kita sudah terbiasa terpapar dengan LGBT segala macam, berkomunitaslah dalam komunitas yang sehat. Berkomunitaslah dalam komunitas yang tidak toksik. Tugas dari korban LGBT adalah berkomunitas. Tugas dari gereja adalah jadi komunitas yang sehat. Saya harus bilang gini Bapak Ibu, seharusnya gereja itu jadi komunitas yang sehat. Yang bisa menerima mereka. Nah masalahnya Bapak Ibu, gereja terlalu merasa suci. Sehingga ada orang yang gay, ada orang yang lesbian. Sorry kamu gak bisa masuk ke tempat ini. Sorry kamu gak bisa masuk ke circle hidupku. Karena aku nih suci. Aku nih kudus. Sorry. Itulah mungkin alasan penyebab. Mungkin kita jadi salah satu penyebab LGBT. Mereka ditolak di sini, mereka diterima di dunia. Sekali lagi, gereja seharusnya jadi komunitas yang sehat, yang bisa menerima mereka, memulihkan mereka. Gereja-gereja Tuhan di tempat ini, para jemaat Tuhan yang mau melayani dengan segenap hati, sama-sama katakan amin. Bisa saja Bapak Ibu penderita LGBT itu semakin berdosa karena gereja menolak keberadaan mereka. Bisa saja. Untuk itu komitmen kita yuk Bapak Ibu, kita sama-sama berkomitmen. Saya tadi sampaikan bahwa LGBTQ kaum ini mereka tidak jauh Bapak Ibu. Mereka ada di antara kita. Mereka dekat sekali dengan kita. Saya gereja di Jogja Bapak Ibu, cukup banyak saya melihat teman-teman youth saya yang mereka ini LGBT Bapak Ibu. Mereka terlihat dengan jelas mereka ini LGBT. Tapi saya bersyukur komunitas saya di Jogja mereka enggak menolak. Justru ini adalah tempat yang tepat untuk kamu berkomunitas. Kami menerima kamu di sini. Kita sama-sama orang berdosa. Aku berdosa, kamu berdosa. Kita sama-sama ada di satu tempat untuk kita sama-sama dipulihkan dan kita menyerupai Kristus. Gitu. Jadi seharusnya gereja jadi tempat yang tepat, wadah yang tepat untuk orang-orang berdosa dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Minta melayani lebih sungguh. Coba sama-sama katakan kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Melayani lebih sungguh. Kami melayani dunia ini Tuhan, kami mau jangkau. Kami gak mau tolak mereka Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi. Ampuni kami kalau kami sering menghakimi mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
lebih sungguh. Saya berharap setiap kita pagi hari ini berkomitmen untuk kita mengasihi mereka lebih sungguh, Bapak Ibu. Jangan biarkan kaum-kaum mereka merasa bahwa gereja menolak mereka. Jangan biarkan. Kita harus membentuk, kita harus membuat stigma bahwa kita ini menerima orang-orang berdosa. Sama seperti Kristus mengasihi kita yang berdosa. Gereja Tuhan harus mengasihi mereka yang berdosa. Bukan mengasihi dosanya. Kadang-kadang kita terlalu takut, wah aku takut ini kami terpapar. Kami takut ini nanti najis, sesuatu yang najis itu bisa menular. Nanti mungkin di beberapa waktu ke depan saya mungkin akan singgung lagi tentang bagaimana ada seorang nabi yang najis lidahnya. Tetapi sesuatu yang najis itu bukan mempengaruhi yang tahir, tetapi yang tahir itu mempengaruhi yang najis. Nanti saya khotbahkan. Ya. Gereja terlalu takut untuk menjangkau orang-orang berdosa dan merasa bahwa suci, kudus, sehingga orang-orang di luar sana merasa tertolak dan mereka lebih memilih ke dunia karena dunia yang menerima mereka. Ya. Oke, lanjut yang ketiga, next. Salah satu penyebab yang berikutnya kenapa ada kaum LGBT ini adalah trauma keluarga. Coba sama-sama katakan trauma keluarga, Bapak Ibu. Menurut riset, Bapak Ibu, keluarga ini jadi penyebab terbesar seseorang memutuskan untuk LGBTQ. Ini adalah alasan terbesar kenapa seseorang memilih jadi LGBTQ. Yang pertama tadi genetik. Ini bisa, tapi kasusnya sedikit sekali, Yang kedua adalah lingkungan. Yes, lingkungan itu sangat mempengaruhi seorang anak itu jadi LGBTQ. Yes. Tapi yang ketiga ini yang paling besar. Karena trauma keluarga. Coba next, saya mau tunjukkan Bapak Ibu. Saya ketemu dengan artikel ilmiah Bapak Ibu. Ini judulnya adalah Disharmonisasi Keluarga, Pemicu Timbulnya Perilaku Lesbian dalam Diri Remaja. Ini ditulis oleh Fadia Zahra. Dia ini mahasiswa psikologi Bapak Ibu. Jadi dia membuat artikel ilmiah, jadi dia meneliti Bapak Ibu. Dan dia ketemu dengan beberapa anak-anak lesbian. Anak-anak muda lesbian. Saya bacakan aja ya. RS ini disingkat ya, RS. 18 tahun, dia bilang gini. Dia trauma melihat orang tuanya tidak akur. Dia juga tidak dapat perhatian selayaknya anak, makanya dia lesbi. Ulang ya. RS, 18 tahun. Kenapa dia memilih untuk lesbi? Karena dia trauma melihat orang tuanya tidak akur. Lalu dia tidak dapat perhatian selayaknya anak. SC, 17 tahun. Dia melihat perselingkuhan kakak laki-lakinya. Jadi di dalam rumah dia melihat kakak laki-lakinya ini melakukan perselingkuhan. Bapak Ibu kalau misalkan teman-teman adik-adik kalau mau lihat kesaksian-kesaksian dari para lesbian bisa cari di Google ya. Ini artikelnya, pemicu timbulnya perilaku lesbian dalam diri remaja. Lalu ZA 17 tahun. Dia ini tidak dapat figur ayah yang kerja terus. Jadi ayahnya ini kerja terus. Waktu saya baca saya sedih Bapak Ibu. Waktu saya baca artikel ini melihat kesaksian mereka tuh saya sedih sekali Bapak Ibu. ZA ini mengaku bahwa dia tidak dapat figur ayah karena ayahnya bekerja terus. Kita lihat Bapak Ibu bahwa keluarga ini jadi penyebab terbesar seorang anak memutuskan untuk jadi LGBT atau enggak. Mereka melihat banyak anak yang melihat pernikahan-pernikahan heteroseksual, pernikahan-pernikahan yang normal itu tuh hancur. Banyak sekali anak-anak melihat tidak bisa melihat kebahagiaan dari pernikahan papa mamahnya. Papanya kerja terus, papanya selingkuh, papanya mukul mamahnya, mamahnya tidak hormat sama papahnya. Mamahnya pergi cari cowok lain. Kakak-kakaknya mukul dia karena kakak-kakaknya juga merasa aku tersakiti oleh perilaku orang tuaku, ku hajar adikku. Keluarga. Banyak anak-anak melihat pernikahan heteroseksual, heterogen. Mereka melihat keluarga heterogen, keluarga yang normal itu tuh rusak, gagal. Next. Padahal seharusnya
Coba baca sama-sama. Seharusnya, 1, 2, 3. Seharusnya keluarga yang dirancang Tuhan jadi tempat kasihnya yang sempurna. Seharusnya keluarga yang dirancang sama Tuhan ini jadi wadah di mana Tuhan itu mendemonstrasikan kasih Allah yang sempurna. Tapi masalahnya Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak yang tidak bisa lihat kasih Allah dalam keluarga. Banyak sekali anak-anak yang tidak bisa melihat kasih Allah di dalam keluarga. Saya sedih waktu saya menulis materi ini Bapak. Saya sedih waktu saya nulis poin ini Bapak Ibu. Next, lanjut. Dengan cepat aja. Padahal rancangan awal Tuhan membentuk keluarga, yang baca yang pertama yang kuning Bapak Ibu, 1, 2, 3. Keluarga yang memenuhi bumi dengan kemuliaan. Ini rancangan Tuhan atas keluarga di awal. Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah ini. Ini bukan hanya sekadar berbicara tentang kuantitas, lalu penuhi bumi, banyak-banyakin bumi. Enggak. Rancangan Tuhan terhadap keluarga Adam dan Hawa pada zaman itu adalah penuhi bumi dengan anak-anak ilahi. Penuhi bumi dengan keluarga-keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rancangan awal dari keluarga itu sepertinya ini Bapak Ibu. Seperti ini Bapak. Tuhan tuh merancang keluarga itu seperti ini. Awalnya. Next, lanjut lagi. Rancangan awal Tuhan terhadap keluarga, baca sama-sama yang kuning 1, 2, 3. Keluarga yang menggambarkan indahnya perkawinan anak domba di akhir zaman. Rancangan Tuhan mau datang kedua kali, ini digambarkan seperti perkawinan anak domba. Udah dijelaskan sama Pak Gembala beberapa waktu yang lalu, saya tidak akan jelaskan lagi. Perkawinan anak domba ini berbicara tentang pernikahan yang mewah, pernikahan yang sejati. Pernikahan perkawinan anak domba ini menggambarkan sebuah situasi di mana ada pernikahan yang ideal. Efesus 5 ayat 31 sampai 32 baca bersama-sama kalau masih bisa terbaca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi akhir zaman perkawinan anak domba ini nih digambarkan seperti pernikahan. Digambar apakah betul-betul nanti menikah? Enggak Bapak Ibu. Ini hanya gambaran pernikahan, kesatuan antara Kristus dan gereja Tuhan. Dan seharusnya keluarga ini jadi wadah yang tepat. Seharusnya rancangan Tuhan di awal, keluarga ini harusnya bisa memperlihatkan. Jadi contoh menggambarkan betapa indahnya nanti akhir zaman Tuhan jemput gereja Tuhan. Tuhan bersatu dengan gerejanya, betapa indahnya hubungan itu. Seharusnya keluarga jadi gambaran itu. Ini rancangan awal Tuhan. Next, lanjut dengan cepat aja. Ini yang dijelaskan oleh Kak Vigo kemarin ya, dimensi waktu. Dimensi waktu di awal itu dimulai dengan keluarga yang ideal, Adam dan Hawa. Dan rencana Tuhan, dimensi waktu di akhir itu pun diakhiri dengan keluarga yang ideal, perkawinan yang ideal antara Kristus dan gereja Tuhan. Cuman masalahnya Bapak Ibu, sejak awal dunia dibentuk, sejak awal dimensi waktu mulai berjalan Bapak Ibu, iblis itu selalu coba rusak keluarga demi keluarga. Coba Bapak Ibu perhatikan di kisah di Alkitab, dalam kehidupan kita. Iblis selalu coba untuk merusak keluarga demi keluarga. Saya bilang gini Bapak Ibu, apakah LGBT itu sasarannya anak muda? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah LGBT itu sasarannya hanya anak muda? Belum tentu. Menurut saya LGBT ini hanya dampak yang membuat jadi looping Bapak Ibu. Jadi roda yang berputar terus. Iblis itu sebenarnya itu tujuannya adalah merusak keluarga. Keluarga rusak, anak rusak. Anak rusak jadi LGBT. LGBT muncul, merusak lagi keluarga. Tersebar lagi. LGBT masuk ke dalam keluarga. Keluarga rusak, anak LGBT nyebar lagi. Jadi tujuan menurut saya Bapak Ibu, tujuan utama dari iblis adalah merusak keluarga demi keluarga.
Jadi LGBTQ sebenarnya ini hanya dampak menurut saya. Yang perlu sekali kita cermati, yang perlu sekali kita pahami adalah bagaimana caranya supaya kita sebagai keluarga, masing-masing bapak ibu saudara, suami, istri, anak-anak bersatu dalam Tuhan. Ini akan mencegah LGBT, percaya bapak, percaya sama saya. Next, lanjut. Solusinya adalah, lalu gimana kalau keluarga ini jadi penyebab LGBTQ? Solusinya adalah sama-sama baca 1, 2, 3. Pemulihan keluarga. Saya rindu setiap kita keluarga demi keluarga di tempat ini pagi hari ini dipulihkan. Karena kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa enggak, aku sebagai orang tua udah bener kok ngedidik anak. Tapi faktanya Bapak Ibu, enggak ada yang tahu bagaimana tumbuh kembang anak kita Bapak Ibu. Siapa tahu dia terluka. Siapa tahu dengan lukanya itu memunculkan potensi untuk dia jadi LGBT. Siapa yang tahu? Yeremia 18 ayat 4 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan memulihkan keluarga kita. Tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Kalau menurut pandangan kita, keluarga kita ini udah seperti bejana yang rusak. Di tangan Tuhan sang tukang periuk. Tuhan bisa mengubahkan bejana ini jadi sesuatu yang lebih indah menurut pemandangan Tuhan. Ya. Mungkin di antara kita Bapak Ibu, ada suami-suami, ada istri-istri, ada para ayah dan para ibu yang merasa bahwa aku ini udah terlalu rusak. Saya sudah terlalu rusak, saya sudah terlalu hancur. Saya tidak bisa membangun dan memulihkan keluarga saya lagi. Saya udah gak mampu untuk memulihkan. Keluargaku udah hancur gara-gara saya. Keluarga saya udah hancur gara-gara saya. Saya udah terlalu rusak, saya hancur lah. Saya mau bilang gini, sama seperti cara Tuhan memanggil Yunus yang kepahitan dan memberontak sama Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Sama seperti cara Tuhan memilih Zakeus yang egois untuk dia menyelamatkan seisi rumahnya. Sama seperti cara Tuhan memanggil Paulus yang membunuh orang-orang Kristen untuk mempertobatkan orang kepada Kristus lebih banyak. Tuhan juga siap memanggil, memilih dan mengubahkan kita untuk pemulihan keluarga kita. Sekali lagi saya bilang, sama seperti cara Tuhan memanggil Yunus yang kepahitan dan memberontak kepada Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe, sama seperti cara Tuhan memilih Zakeus yang egois untuk menyelamatkan seisi rumahnya, sama seperti cara Tuhan memanggil Paulus seorang pembunuh untuk mempertobatkan orang kepada Kristus lebih banyak lagi. Sama seperti itu, Tuhan siap untuk memanggil, memilih dan memanggil kita untuk pemulihan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya kasih Tuhan mengalir dalam setiap keluarga demi keluarga pagi hari ini. Saya berdoa, Roh Kudus jamah keluarga demi keluarga. Mungkin bagi setiap kami merasa bahwa keluarga kami udah terlalu hancur. Kami merasa bahwa kami tidak punya kemampuan untuk memulihkan keluarga kami. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang memampukan setiap kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah turunlah urapan ke atasku.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pagi hari ini saya minta waktu sebentar Bapak Ibu Saudara, boleh singer boleh turun lagi aja, gak apa-apa. Saya minta untuk setiap kita yang di tempat ini yang ada bersama dengan keluarganya boleh duduk jadi satu tempat area Bapak Ibu. Keluarga demi keluarga, saya rindu terjadi pemulihan. Saya rindu dari keluarga karisma Bapak Ibu, kasih Allah mengalir begitu besar. Saya rindu terjadi pemulihan demi pemulihan di keluarga GPDI Karisma Bapak Ibu. Biarkan kasih Tuhan mengalir pagi hari ini dengan lembut. Biarkan suami-suami, ayah-ayah kembali kepada anaknya, dan hati anak kembali kepada ayahnya. Biarkan kasih Tuhan mengalir pagi hari ini. Yang sudah duduk dengan keluarganya boleh bergandengan tangan, boleh dirangkul, boleh dipeluk. Membebaskan hidup yang terbelenggu, mengalir kasih Tuhan, memulihkan hati mereka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Biarkan musik dengan lembut saja, Bapak Ibu Saudara bergumul dengan Tuhan. Bapak Ibu Gembala boleh bantu doakan. Haleluya. Biarkan kasih Allah mengalir. Kasih-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Kasih Tuhan mengalir membebat keluarga yang terluka. Sebab tidak ada keluarga yang tidak luka. Setiap keluarga menimbulkan luka. Gesekan antara suami dan istri menimbulkan luka-luka yang bahkan kami tidak sadari. Tidak ada keluarga yang tidak terluka. Dan luka itu akan menurunkan luka kepada generasi di bawahnya. Tuhan, jamahan-Mu, Tuhan kasih-Mu mengalir, menyembuhkan setiap luka pada setiap hati anak-anak-Mu. Suami-suami yang terluka, istri-istri yang terluka, Tuhan jamah pagi hari ini Roh Kudus dengan lembut, Roh Kudus dengan lembut mengalir memenuhi suami-suami yang terluka, istri-istri yang terluka, dan bahkan anak-anak yang terluka. Di dalam nama Yesus mengalir, di dalam nama Yesus mengalir. Untuk orang-orang tua, ampuni anak-anak-Mu. Untuk orang tua, ampuni anak-anak-Mu. Untuk anak-anak, ampuni orang tua-Mu. Untuk anak-anak, ampuni orang tua-Mu.
bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat dipenuhi terbelenggu, amin, haleluya, memulihkan hati mereka yang terluka. Bu Gembala bisa turun ke bawah, doakan saudara-saudara kita yang di bawah. Yang di lantai satu terima berkat Tuhan. Yang di lantai satu berterima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdiri bersama-sama yang sudah doakan. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana, bentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, jadikan ini doa kita. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai yang tiada pernah berhenti, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai
doakan keluarga kita. Sebelum kita pulang, berkati anakmu, istrimu, suamimu, berkati sekeluarga, biarkan seisi rumah kami mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami mengalami kenyataan dari firman-Mu, dan biarkan Tuhan yang terus bekerja dan bergerak. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat biadab pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang. Tuhan bekerja dari pribadi lepas pribadi, bekerja keluarga lepas keluarga. Kami akan ajak keluarga-keluarga untuk hadir nanti sore. Tuhan, ada banyak mereka yang tidak hadir. Biarkan mereka datang sore dan mereka mendengar kebenaran ini. Dan biarkan kami akan membagikan siaran online, link YouTube kami bagikan untuk keluarga-keluarga yang perlu jawaban atas pergumulan mereka mengenai hal ini. Berkati umat-umat-Mu. Berkati persembahan yang sudah mereka berikan, berkati persembahan yang akan mereka berikan Tuhan, dan biarkan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Diberkatilah dengan perlindungan yang sempurna, diberkatilah dengan keberhasilan yang maksimal, diberkatilah dengan keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan ada di bawah, bisa dimasukkan di kotak persembahan.